Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel ya guys. Buat teman-teman yang baru kesasar ke channel ini ataupun baru jalan-jalan ke YouTube, scroll-scroll, cari-cari inspirasi usaha, kemudian ketemu channel ini, semoga ndang di subscribe ya guys ya. Supaya dapat informasi terbaru tentang budidaya jamur tiram dan usaha-usaha lain yang nantinya akan kita bahas di channel ini. Makanya di subscribe, dinyalakan loncengnya guys. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, nah kita mau membahas masalah, bukan masalah ikan ya guys ya. Nah, ini karena berhubung tempatnya ada di dalam rumah, jadi kita mau membahas masalah backlog yang kita campur oli. Jadi buat subscriber lama ataupun teman-teman yang udah beberapa minggu lah bergabung mungkin, ataupun yang baru bergabung tapi udah jalan-jalan, udah nontonin video-video yang udah Insan upload. Jadi kalian pasti tahu ya guys ya. Pasti kalian tahu bahwa Insan pernah buat eksperimen backlog dicampur dengan oli. Karena gitu banyak persepsi ataupun pendapat-pendapat dari master-master kita di lapangan, baik itu dari komunitas YouTube ataupun dari komunitas di Facebook. Nah, jadi semua itu memiliki pendapatnya masing-masing, ada yang sependapat, ada yang beda pendapat. Nah, jadi di sini Insan mau membuktikannya secara langsung, membuktikannya secara real dengan eksperimen yang nyata ya guys ya. Supaya bukan hanya sekedar pendapat-pendapat buat teman-teman yang pemula, supaya menjadi edukasi juga. Jadi yang sebenarnya itu bukan karena ini, tapi ya sebenarnya itu penyebabnya ini. Nah gitu ya guys ya. Nah jadi pada kesempatan kali ini saya mau membuktikan ini adalah backlog yang usianya sama ya guys ya. Ini backlog yang usianya sama, sekitar 2 minggu lah ya guys ya kita katakan. Walaupun ya belum sampai 2 minggu, mungkin sekitar 12-an hari, tapi ya kita ratakan aja lah 2 minggu. Dan di salah satu backlog ini ada backlog yang tercampur dengan oli. Bukan tercampur sih guys ya, sengaja kita campurkan dengan oli. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuktikan eksperimen ataupun membuktikan bahwasanya kontaminasi seperti apakah media yang tercampur dengan oli itu. Bagaimana kontaminasinya, apakah berwarna hitam kilat ataukah berwarna hitam abu-abu. Nah jadi seperti itu ya guys ya. Tujuan dari channel ini mungkin ya memberikan edukasi yang seperti itu buat teman-teman pemula. Buat master-master juga barangkali ada yang ingin menyumbangkan ilmunya, silakan di komen ya guys ya. Karena di sini Insan juga terus belajar. Jadi kita sama-sama belajar sih guys ya, sama-sama belajar, bukan hanya sekedar mengajari dan menggurui, tapi sama-sama belajar bagaimana mendapatkan hasil yang bagus usaha budidaya jamur tiram, kemudian bagaimana perawatan yang bagus, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam usaha budidaya jamur tiram ini. Nah, jadi balik ke tema video kita pada pagi hari ini. Nah, jadi ini ada 4 backlog ya guys ya. Salah satunya ada olinya. Jadi sebelum Insan tunjukkan, coba kalian tebak dulu ya guys ya, bagian mana ataupun backlog yang sebelah mana yang ada olinya. Nah, nanti akan Insan hitung 5 detik lah ya guys ya. 1 2 3 4 5. Nah jadi guys, bagaimana guys, menurut kalian bagaimana, mana yang ada olinya, mana yang sengaja eksperimen kita campur dengan oli, akan kita buktikan ya guys ya. Karena kan kemarin itu udah kita tandain. Nah apakah pilihan kalian yang ini? Ternyata yang ini nggak ada guys. Kemudian yang ini, nah apakah kira-kira yang ini? Nah ternyata yang ini nggak ada juga ya guys ya. Kemudian apakah yang ini? Lah, nah ternyata yang ini dia guys. Jadi yang ini udah jelas nggak ada ya guys ya. Jadi nggak ada tipu-tipu dalam eksperimen ini semuanya real. Nah jadi bisa kalian lihat, kalian pelajari, kalian simak dengan seksama ya guys ya. Nah jadi seperti ini ya guys ya tampilannya. Backlog yang pertama ini
kalian bisa lihat backlog yang kedua, backlog yang ketiga. Nah, jadi perbedaan media yang tercampur oli hanya seperti ini ya guys ya, bercak-bercak hitam. Nah, ini kalau persepsi dari teman-teman yang lain, teman-teman di grup, teman-teman di komunitas itu ya paling medianya ataupun backlognya kurang matang aja semua disalahkan ya guys. Padahal kayak gini lah ya guys ya, ini yang sudah bagian yang sudah dilewatin pun dia masih terasa hitam. Dan ini kalau kalian cium guys, punya Insan ini masih sangat bau oli guys. Nah, jadi ini jelas real backlog yang udah pernah kita tandain. Nanti linknya akan Insan taruh di deskripsi supaya kalian bisa melihat awal proses pembuatannya sampai inokulasinya, sampai ini usia 2 minggu ya guys ya. Nah, jadi seperti ini guys kontaminasinya. Bisa kalian lihat, sebenarnya ini bukan kontaminasi, ini adalah indikasi kontaminasi. Kalau misalkan bibit kalian kuat, ya ini gampang aja sih guys ditembus. Nah, ini guys. Dan ini tidak murni berhasil ya guys ya. Jadi kemarin tuh memang kesalahan Insan ya cuman buat satu sih. Ini bisa saja faktor keberuntungan bisa berhasil dicampur oli. Karena olinya lumayan banyak ya guys ya. Nih, lihat sampai berbekas-bekas dia. Yang pertama adalah faktor keberuntungan. Yang kedua adalah faktor dari memang bibitnya bagus. Alhamdulillah bisa memakan miselium ataupun memakan serbuk kayu yang tercampur dengan oli ini. Dan yang ketiga adalah faktor steamnya. Memang steamnya itu harus matang ya guys ya. Kemudian karena tidak semua yang tercampur oli itu bisa berhasil seperti ini. Kadang Insan pernah menjumpain backlog yang ciri-cirinya seperti ini dan ini stagnan, nggak bisa jalan lagi. Dalam artian ya mungkin 30 atau 50% udah stagnan ya guys ya. Dalam artian dia tidak sanggup menembus media yang tercampur dengan oli. Jadi seperti itu guys, ini tidak murni bisa berhasil 100%. Kalau teman-teman mau coba di rumah ya silakan ya guys ya. Jadi di sini indikasinya ataupun eksperimennya adalah menunjukkan bahwasanya memang ada pengomposan tersendiri untuk media yang tercampur dengan oli. Buat Insan sih media yang mau itu tercampur oli banyak, mau itu sedikit, itu ada cara fermentasi atau cara pengomposan yang khusus. Kalian bisa coba cek di beranda Insan, udah ada videonya. Nah, jadi kalau misalkan sekedar seperti ini mungkin salah satunya faktor keberuntungan dan bibit ya guys ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian coba dengan cara yang Insan buat eksperimen ini, kemungkinan sih masih 50-50 guys. Kalau bibit kalian bagus dan steamnya matang ya mudah-mudahan berhasil. Tapi kalau misalkan bibitnya bagus, steamnya juga kurang matang, ya bisa dikatakan atau bisa dipastikan stagnan ya guys ya, gagal. Begitupun sebaliknya, kalau steamnya matang, bibitnya nggak bagus, ya stagnan juga. Apalagi bibit adalah kunci utama untuk perambatan miselium. Kalau bibitnya kuat ya mudah-mudahan kontaminasi jenis apapun bisa tertembus. Tapi kalau indikasi seperti ini itu nggak bisa dihilangkan ya guys ya. Walaupun kalian steam sampai matang kali, sampai plastiknya lonyot pun mungkin akan bisa dihilangkan. Karena ini memang ciri khas minyak yang dicampur kayu, kemudian terkena air, pasti akan berflak-flak hitam seperti ini. Nah, jadi ini kalau misalkan dijumpai seperti ini, berarti itu memang tercampur oli. Tapi jangan langsung dikatakan tidak bagus. Selama miseliumnya jalan itu ya fair-fair aja sih guys, bagus-bagus saja. Nah seperti itu. Karena tidak bisa dipungkiri setiap pemotongan ataupun setiap peracipan kayu itu pasti menggunakan solar atau oli sebagai pelicin gergajinya. Nah, jadi kalau dikatakan nggak ada ataupun dikatakan ada pemotongan yang tidak menggunakan oli, nah itu menurut Insan salah ya guys ya. Nggak ada sih guys ya. Nah, karena kalau menggunakan air itu sebentar aja dia pasti udah keset lagi. Nah, hanya dengan menggunakan minyak lah, solar atau oli itu gergaji itu bisa lebih tahan lama, lebih awet. Sedangkan peracipan kayu pun ya pasti nggak berpikiran untuk mempertahankan rebuk kayunya bagus. Ya pasti mereka lebih mempertahankan bahan-bahan mereka lah seperti gergajinya supaya lebih awet, yaitu dengan dilumasi olar dan soli. Jadi pintar-pintar kita guys mengelola backlog ini, mengelola serbuk kayu ini supaya hasilnya bisa maksimal, hasilnya bisa bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba di rumah silakan, pastikan dulu bibit kalian bagus, cara pengomposan kalian itu sudah bagus, sudah standar untuk setidaknya mengurangi kandungan ataupun
mengurangi zat-zat dari minyak dan oli itu tadi guys, dari solar dan oli itu tadi, dengan cara proses fermentasi yang benar, proses komposan yang benar. Nah itu dia guys. Nah jadi mungkin itu ya guys ya, sudah Insan buktikan eksperimen seperti ini. Dan seperti yang Insan bilang, ini adalah bukan 100% real berhasil, dalam artian yaitu tadi ya, faktor-faktor itu harus diperhatikan. Jangan asal sembarangan mencontoh. Tapi kalau untuk eksperimen nggak masalah guys. Tapi kalau untuk pengerjaan jangka panjang, harap lebih berhati-hati lagi untuk media. Hanya saja mungkin perbedaannya intensitas penggunaannya sih guys. Ada mungkin somel yang banyak-banyak pakai olinya, ada somel yang hanya sekedar aja beberapa menit sekali atau beberapa jam sekali baru diberi pelicin. Ada yang beberapa menit, tiap menit itu harus dikasih, tiap memotong dikasih. Nah itu harus kalian menggunakan perhatian khusus, perawatan khusus untuk mengelola serbuk kayu yang seperti itu. Nah mungkin itu aja guys video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar di bawah. Kalau ada yang salah, Insan mohon maaf. Kita jumpa di video yang berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.